Sati Laili SEMSI, aku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya hormati Saudari Safina Anbardia selaku Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Dan yang saya banggakan seluruh peserta Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022 dengan tema Bangkitkan Semangat Wirausaha Muda di Masa Pandemi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fadilatul Nur Aini Wardayani selaku Master of Ceremony akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima, sesi dokumentasi. Acara yang keenam, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nindya Nuriswati Laili, aku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Ibu Nindya, dipersilakan. Baik, suara saya terdengar ya, Mbak? Sudah, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan UKM Kewirausahaan dan juga Bapak Pemateri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat. Yang saya hormati pemateri untuk Entrepreneurship Training Bidang Usaha hari ini, Bapak Tauhid Aminullah, Ketua Dewan Pengurus Koperasi Edukarya Negeri Lestari, teman-teman panitia dan anggota UKM Kewirausahaan. Alhamdulillah, hari ini kita insya Allah akan melaksanakan pelatihan di bidang usaha untuk anggota UKM Kewirausahaan. Walaupun saat ini kita hanya bertemu melalui layar Zoom, yang seharusnya kita mungkin bisa berkumpul, diskusi bareng, dan saling sharing ide antara anggota, namun kita hanya diskusinya melalui layar virtual saja. Walaupun begitu, saya harapkan tujuan dari acara ini tetap tersampaikan, yakni membantu rekan-rekan semuanya dalam mengembangkan bisnisnya dan juga diharapkan mempererat tali silaturahmi yang insya Allah juga bisa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, kemudian seluruh panitia yang sudah bekerja keras juga untuk menyiapkan acara hari ini agar dapat terselenggara dengan baik. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses, lancar, hingga akhir acara nanti. Terima kasih, sekian saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta saya izin nanti mungkin tidak bisa sampai akhir acara ya Mbak ya, untuk membersamai teman-teman semuanya. Baik, terima kasih saya kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih kepada Ibu Nindya atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Kepada Saudari Risma Ardiana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya bisa diakses? Bisa, Mbak. Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSI selaku Pembina UKM Kewirausahaan UNY. Yang saya hormati pembicara pada kali ini Bapak Tauhid Aminullah. Dan yang saya banggakan peserta Entrepreneurship Training pada pagi hari ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Entrepreneurship Training pada kali ini dengan sehat dan semangat tentunya. Baik, teman-teman semuanya, saya harap pada pagi hari ini teman-teman bersemangat untuk mengikuti Entrepreneurship Training ini dan juga menyimak materi yang disampaikan oleh pembicara kita pada kali ini dengan baik, karena nantinya ini akan bermanfaat untuk usahanya teman-teman sekalian, dan ini sangat bermanfaat untuk langkahnya teman-teman ke depannya gitu, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang selama ini mungkin menjadi kendala teman-teman dalam menjalankan usahanya teman-teman. Nah, silahkan disampaikan kepada pembicara kita pada kali ini dengan diskusi pada kesempatan kali ini dengan baik begitu ya teman-teman. Dan jangan lupa nanti sesi tanya jawab ini dimanfaatkan dengan sangat baik karena pembicara kita pada kali ini sangat bersemangat, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Dan itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk Entrepreneurship Training kali ini. Selamat menyaksikan semuanya, selamat menyaksikan materi pada pagi kali ini. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Risma Ardiana atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Safina Anbardia selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Kepada Saudari Safina, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati Laili SEMSC selaku pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Pertimbangan Organisasi dan alumni UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Dan yang saya banggakan seluruh pengurus dan anggota UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar training usaha pada pagi hari ini yang dilakukan pada hari weekend. Kami harapkan melalui Entrepreneurship Training usaha ini, teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai dunia kewirausahaan dan dapat diaplikasikan di kemudian hari. Semoga nantinya akan terlahir generasi-generasi wirausahaan dari UKM Kewirausahaan ini yang dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Demikian sambutan dari saya, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dari awal hingga akhir. Kami juga memohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Safina atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Koperasi Edukarya Negeri Lestari, Bapak Tauhid Aminullah. Pemaparan materi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, Kak Jairus Asar Purdi. Kak Jairus Asar Purdi, beliau adalah Ketua Departemen Media dan Informasi UKM Kewirausahaan tahun 2022.
Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan semester 4 di Prodi D4 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau merupakan founder dan CEO dari Sineasu ini. Beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Baik, langsung saja. Halo Kak Halo Jairus. Kak Dila. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik ya, pagi-pagi nih. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya Kak. Sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Jairus. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dila selaku MC yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk mengambil alih acara ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyapa pada hadirin terlebih dahulu. Yang terhormat Ibu Nindya Nuriswati Laili, SE, MSc, selaku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Pertimbangan Organisasi dan alumni UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Saudari Risma Ardiana Triwidyastuti selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Tauhid Aminullah selaku pembicara yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Yang saya hormati Saudari Safina Anbardia Salsabila selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha pada pagi hari ini. Dan juga yang saya banggakan seluruh pengurus dan juga anggota UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha, unit kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman semua. Nama saya moderator yang akan membersamai teman-teman sekalian dalam sesi materi pada pagi hari ini. Di sesi materi pada pagi ini, kita bersama pembicara yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Koperasi Edukarya Negeri Lestari ya. Tadi sudah tersebut juga oleh Kak Dila ya, yaitu Bapak Tauhid Aminullah. Selamat pagi Pak Tauhid. Apa sudah join Pak Tauhid? Oke. Semangat ya Pak ya, memberikan jempol kepada teman-teman UKM Kewirausahaan nih. Selamat pagi. Iya, pagi ini Pak. Kelihatan semangat banget nih Pak. Senang memberikan materi pada pagi ini. Oke, gimana nih Pak Tauhid untuk kabarnya? Apa baik saja nih Pak pagi-pagi ini? Ya, baik. Tadi kami di Umran sampai agak malam, jadinya mungkin agak bingung. Saya pikir jam 9, ternyata jam 8. Ya. Oh, oke. Semangat ya Pak ya. Pagi-pagi kita ikut produktif nih, ikut dengan Pak Tauhid. Semoga produktifnya nular nih Pak. Oke, kalau begitu izinkan saya juga ada penyampaian sedikit ya teman-teman. Menjadi mahasiswa sekaligus menjadi seorang pengusaha tidak hanya sekedar impian, namun juga perlu diwujudkan. UKM Kewirausahaan berusaha memberikan wadah bagi teman-teman semua untuk mendapatkan pengetahuan menjadi seorang pengusaha terutama dengan ahlinya. Untuk itu kami menyelenggarakan Entrepreneurship Training Bidang Usaha yang bertemakan bangkitkan semangat wirausaha muda di masa pandemi. Baik, sebelum ke sesi materi, izinkan saya juga untuk membacakan sedikit CV dari pembicara kita, yaitu Bapak Tauhid Aminullah. Mungkin dari operator bisa share screen jika ada. Baik, dari operator apakah ada share screen-nya nih? Edukarya Negeri Lestari sejak tahun 2018. Anggota dari tim penanggung jawab unit usaha kedai teh Umron dan penerbit Wikipub sejak tahun 2021 dan juga merupakan anggota tim inkubator koperasi VCMC Spedaji Movement. Keren banget ya penyebutannya nih. Dari Temanggung dan juga koperasi Warung Murakabi Minggir sejak tahun 2020.
dan beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UGM ya pada tahun 98. Oke, tidak selesai. Oke, mungkin ini ada tanda tidak selesai, nanti kita bisa bicara juga dengan Pak Tauhid untuk pengalaman-pengalaman lebih lanjutnya juga. Dan untuk lebih lanjutnya di sini banyak juga ya segudang aktivitasnya dari Pak Tauhid tertera di sini, dan rata-rata ini sedang aktif juga nih ya. Keren banget nih Pak Tauhid. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa lanjutkan. Demikian CV singkat dari Bapak Tauhid Aminullah. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk terus semangat dan juga dalam menempuh usaha untuk berbisnis ya teman-teman semua. Oke, mungkin kepada operator bisa di-screen-kan dulu. Bisa stop screen dulu, Kak Amanda. Oke, halo Kak Amanda. Oke, Kak Amanda, kita kelas juga Amanda, jangan tidur. Oke, ikut semangat ya. Kalau bisa teman-teman di sini kita ikut on cam juga ya untuk menghargai Pak Tauhid yang sedang berbicara juga. Jadi jika berkenan teman-teman semuanya bisa sambil on cam juga ya. Baik, Bapak-Bapak, baik Pak dan juga rekan-rekan berbahagia, sesi pada materi ini akan berlangsung selama 60 menit ya teman-teman semuanya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya yaitu ada tanya jawab. Ya, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Tauhid Aminullah untuk menyampaikan materi dan sharing pengalamannya. Kepada Bapak Tauhid, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Jairus. Ini yang materi presentasinya yang nayangin dari mana? Dari saya atau dari tim operator bisa saya screen, Pak. Mungkin langsung saja kalau gitu. Silakan pada Kak Amanda bisa bantu screen Pak Tauhid. Atau kalau boleh dari saya juga bisa loh. Oke. Sudah ini Pak. Ya, perkenalkan nama saya Tauhid, tadi sudah disampaikan saya bergabung di Koperasi Edukan Lestari dan beberapa kegiatan yang lain. Kalau di sini saya pakai salah satu unit kerja di koperasi kami, yaitu Sekolah Koperasi Wikikopi. Di sana ada saya menyebut diri sebagai libero di sana. Ada yang anak olahraga nggak hari ini? Ada yang anak pendidikan olahraga? Dari UNY kan ada fakultas. Sepertinya ada sih Pak, karena UNY ini kan jurusan tingkatnya ya. Ya. Oke. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis saja. Nanti kita lihat, kita pantau terus. Terus kalau Mas Jairus ingin menanggapi di tengah, silakan, gitu kan. Setiap saat kita bisa bisa dipotong dulu, gitu kan. Di sini mungkin saya akan cerita tentang bisnis yang jarang teman-teman dengar. Kebetulan kemarin kita kan nyebar kuesioner tuh pakai pakai Google Form ya, gitu kan. Ada pertanyaan tentang koperasi di sana dan jarang sekali teman-teman yang menyebut kolom ini banyakkan kosong, gitu kan. Kalaupun ada nama koperasi yang muncul, yang ditulis adalah koperasi simpan pinjam. Jadi mungkin nanti saya akan banyak cerita tentang koperasi. Ini apa sih, gitu kan? Kalau tadi bahasanya ingin disampaikan itu adalah teman-teman bisa punya bisnis, ini mudah aja, gitu kan. Punya bisnis nanti setelah selesai acara ini punya bisnis terlibat di usaha yang teman-teman miliki, gitu kan. Itu gampang. Seketika bisa dilakukan. Nah, ini cuman bentuk bisnisnya yang emang jarang teman-teman tahu, jarang teman-teman lihat. Kalau tadi melihat dari
jawaban teman-teman di kuesioner ini. Oh ya, sorry. Sebelumnya mungkin kita interaktif aja nggak apa-apa. Teman-teman mau komen bisa menyalakan mikrofon, gitu kan. Bisa langsung komentar saja, silahkan, gitu kan. Nanti karena saya akan berusaha sering interaktif lah, ada tanya jawab, gitu kan. Nggak harus lewat chat, sorry, saya koreksi. Oke, kita mulai agenda belajar kita hari ini. Maaf, waktu saya berapa menit sampai jam berapa? 60 menit dari mulai 60 menit. Wow, lama sekali. Ya. Silakan geser. Oke. Teman-teman tahu kan ini logo-logo apa? Tahu, Pak. Apa? Logo apa berarti? Klub sepak bola. Klub sepak bola. Ada yang tahu nggak? Klub sepak bola 4 yang ada di sini itu yang punya siapa? Orang Spanyol, Pak. Orang Spanyol. Orang Spanyol itu berapa orang kira-kira? Nah, itu namanya saya belum hafal, Pak. Namanya belum hafal. Ya, emang kita nggak perlu tahu namanya. Saya juga nggak tahu. 4 klub sepak bola ini, ada Barcelona, ada Real Madrid, gitu kan, yang pasti teman-teman pernah mendengar. Itu bentuknya koperasi. Mereka nyebutnya sosios. Itu dimiliki oleh fansnya. Barcelona itu sekarang 175.000 pemilik. 175.000 anggota. Real Madrid 100-an ribu. Tahun kemarin Barcelona barusan mengganti presidennya karena presidennya mengganti di tengah jalan, gitu, kayak sidang istimewa lah. Mereka mengumpulkan tanda tangan 60.000, 90.000 pemilik, gitu, untuk bisa mengganti presidennya. Ini koperasi, gitu, dimiliki oleh orang banyak. Ada suara masuk. 4 klub ini emang di Spanyol jadi unik, gitu kan, karena kalau klub yang lain itu bentuknya PT, ya perusahaan terbatas lah, gitu kan. Gitu. Lanjut. Kalau ini teman-teman tahu logo apa? Logo Liga, Pak. Logo Liga apa? Liga Jerman. Liga Jerman. Ini Bundesliga itu Liga Jerman yang kastanya tertinggi, gitu. Di bawahnya ada liga yang lebih rendah. Di Bundesliga itu ada aturan setiap klub di sana itu bentuknya harus koperasi. Bukan bentuknya harus koperasi, tapi 50 plus 1% sahamnya dimiliki oleh publik, oleh masyarakat dalam bentuk koperasi. Hanya ada 3 klub yang dapat pengecualian. Ada Bayer Leverkusen, ada Wolfsburg, ada Hoffenheim, gitu kan. Karena mereka sudah dimiliki oleh perusahaan pemiliknya itu 25 tahun sebelum aturan itu diberlakukan. Tapi barusan ini aturan ini dicurangi oleh klub dari kota Leipzig, gitu kan, RB Leipzig. Ini bentuknya koperasi, tapi mereka dimiliki cuma oleh 7 orang, gitu kan, karena untuk menjadi pemiliknya bayarnya mahal. Di Bundesliga ataupun di Liga Spanyol di 4 klub tadi itu ya masyarakat punya cara mudah untuk memiliki, itu hasil
hasil iuran masyarakat untuk memiliki klub sepak bola di sana. Mereka merasa butuh tontonan atau klub sepak bola yang bisa berprestasi, ya lalu mereka mengorganisir diri bagaimana mereka memiliki klub secara bersama-sama. Silakan lanjut. Halo, halo. Ini kembali ke Spanyol. Di Spanyol selain ada klub sepak bola yang bentuknya koperasi, juga ada banyak jenis koperasi yang lain. Ini ada namanya Koperasi Mondragon, gitu kan. Koperasi Mondragon ini daerah Basque, gitu kan. Dia usahanya macam-macam, gitu kan. Dia punya pabrik, dia punya bank, gitu kan. Ya bank bentuknya koperasi itu ya sama halnya kayak simpan pinjam, tapi ini dikelola dengan baik, gitu kan. Ini sangat berbeda dengan umumnya koperasi yang di Indonesia atau simpan pinjam koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia yang umumnya ya orang lihatnya itu kayak rentenir, gitu kan. Ini enggak, gitu kan. Mereka ya memiliki koperasi, mengoperasikan koperasi, memenuhi kebutuhan melalui koperasi secara baik, gitu. Mereka mengelola, koperasi ini punya value demokratis atau orang satu suara, kayak itu dijalankan dengan baik. Di Mondragon juga dia menyebut ada empat bidang yang dia geluti: finance, industry, distribution knowledge. Yang distribution knowledge ini bentuknya yang slide berikutnya. Slide berikutnya. Ada Universitas Mondragon University. Mondragon itu bentuknya koperasi pekerja. Mereka dimiliki oleh pekerjanya. Kalau tadi di beberapa klub sepak bola itu dimiliki oleh fansnya. Barcelona dimiliki oleh lebih dari 175.000 fans, gitu. Sedangkan Mondragon dimiliki oleh para pekerjanya, termasuk Mondragon University ini. Mondragon University ini bentuknya ini kayak semacam payung, gitu kan. Koperasi-koperasinya bentuknya ya fakultas-fakultas yang ada di dalam sana. Fakultas-fakultas itu bergerak secara otonom, gitu kan, menentukan kebijakannya masing-masing, dimiliki oleh para pekerja yang ada di sana. Pekerjanya siapa? Dosen-dosen dan karyawan. Ini salah satu universitas terbaik di Spanyol, selalu masuk 10 universitas terbaik di Spanyol. Ya, slide berikutnya. Kalau logo ini, ada yang teman-teman tahu? Ini perusahaan apa? Ya teman-teman ada yang tangan nih. Nih, tinggal bahasa Inggrisnya di Indonesia nih. Perusahaan susu, Pak. Perusahaan susu. Kira-kira di yang merek yang kalian tahu apa? Yang atas. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar Frisian Flag? Pernah, Pak. Pernah ya. Ada yang tahu kalau itu koperasi? Baru tahu ini, Pak. Baru tahu. Nah, Frisian Flag ini terus beberapa tahun yang lalu mereka barusan merger dengan Campina, jadi Friesland Campina. Itu bentuknya koperasi. Mereka dimiliki oleh 25.000 pemilik, petani dan peternak sapi. Peternak sapi.
dimiliki oleh 25.000 peternak sapi yang ada di 3 negara, lintas 3 negara. Belanda, Belgia, dan Jerman. Nah, ini kalau kita dengar ceritanya teman-teman yang pernah ke Belanda, sesombong-sombongnya orang Belanda itu ya peternak sapi. Karena mereka memiliki perusahaan yang bergerak di lintas benua, di semua 5 benua ini ada, termasuk di Indonesia. Di Indonesia dia juga punya anak perusahaan. Di Indonesia perusahaan yang dimiliki Friesland Campina ini ya sama kayak perusahaan umumnya, tapi kalau di pusatnya sana sangat kelihatan Friesland Campina ini dimiliki oleh koperasi. Koperasi ini anggotanya atau pemiliknya lebih dari 25.000 orang. Yang bawah ini juga masih perkara persusuan gitu kan, tapi dia dari daerah Skandinavia, dan Norwegia sama Denmark. Ini secara apa ya, valuasi di atas Friesland Campina, di atas Frisian Vlag gitu. Hanya saja mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu populer. Di Indonesia juga ada perusahaannya, ada anak usahanya, ada produknya dijual di retail, dan ini juga bentuknya koperasi. Mereka sudah terbentuk dari tahun 1880. Gitu. 1880 ini tua sekali gitu kan, dan mereka sekarang masih apa ya, masih terus aja gitu kan, belum ada sangat masih aktif dan dinamis gitu. Selanjutnya slide berikutnya, kalau ini ada yang biasa lihat? Iya, Pak. Yang atas ke atas, Pak. Yang atas S1R gitu kan. Dan baru tahu kan kalau itu koperasi. Ini koperasi retailer dimiliki oleh para peretailnya. Yang punya S1R itu ya para toko-toko yang apa namanya, membeli hak untuk jualan S1R gitu. Satu orang mungkin bisa punya toko beberapa gitu kan. Ada yang punya satu toko, ada yang patungan berbanyak untuk punya satu toko gitu kan. Ada yang satu orang punya apa namanya, punya beberapa toko gitu kan. Tapi di sana dikelola secara demokratis gitu kan. Satu orang satu suara, satu toko satu suara. Ketika dia punya banyak toko, meskipun satu orang ya dia cuma punya satu suara. Tapi kalau satu toko ini dimiliki oleh banyak orang, gitu kan, ini juga cuma satu suara juga. Yang bawah, teman-teman pernah lihat di Indonesia SHB ada ya. Yang Ray ini, teman-teman pernah lihat? Pernah, Pak. Ini jualan peralatan outdoor. Pernah lihat di mana, teman-teman? Di Jalan Simanjuntak ada, Pak. Di Jalan Simanjuntak. Gitu. Itu bukan Ray. Itu tiruannya. Itu bacanya juga bukan Ray, tapi Arai. Mereka membuat tiruannya, kalau Ray ini koperasi dimiliki oleh berapa ya? Dia koperasi konsumen. Gitu. Di Indonesia secara resmi dia nggak ada, gitu kan. Kalau mau jadi pemiliknya itu cuma per tahun membayar itu membership $30. Nanti setiap apa namanya akhir tahun mereka bagi dividen, itu dividennya dibagi ke seluruh anggotanya. Anggota di koperasi itu ya pemiliknya. Mereka para pemilik ini, para anggota koperasi ini yang menentukan gitu kan, model koperasi ini usahanya kayak gimana gitu kan.
dikelola melalui pengurus. Dan mereka biasanya menunjuk pengurus dan pengurus yang menjalankannya. Lanjut. Ada yang pernah dengar ini koperasi yang ini? Ini jarang Belum, ya. Pak. Belum, karena cuma ada di Amerika. Akan Kalau di Indonesia, siapa yang ngelola listrik? PLN. PLN, satu perusahaan doang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara, sorry. Di Amerika, 46% jaringan listrik itu dimiliki oleh koperasi. Termasuk pembangkit-pembangkitnya. Jumlah koperasinya di sana ada banyak. Yang ini tergabung di NRECA. Ini lebih dari 900 koperasi. Mereka rata-rata bisnisnya di daerah pedesaan, di rural, gitu kan. Awalnya dulu koperasi yang ngurusin listrik ini muncul karena perusahaan-perusahaan listrik swasta itu jarang mau masuk ke daerah rural, daerah pedesaan, karena di sana investasinya tinggi. Antar rumah jaraknya jauh, gitu kan. Sehingga meskipun NRECA ini menguasai 46% jaringan listrik di Amerika Serikat, jumlah pelanggannya itu jauh di bawah perusahaan swastanya yang dimiliki oleh investor. Nah, ini lebih ke bentuk gotong royong para warga pedesaan di Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan listrik. Mereka butuh listrik, sama kayak orang kota. Tapi karena perusahaan yang menyediakan listrik di orang kota ini nggak mau untuk bisnis jualan listriknya di desa karena investasinya terlalu gede, ya udah. Dia berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-sama. Lanjut. Nah, ini mungkin kalau tadi contohnya ada di Eropa, gitu kan. Contohnya ada di Amerika, gitu kan. Di Afrika juga banyak praktek koperasi. Di Afrika juga banyak yang besar, gitu kan. Ini relatif dekat di Singapura, gitu kan. Kalau di Indonesia retail itu dikuasai oleh Indomaret sama Alfamart. Di koperasi yang namanya fair pricing. Agak putus-putus ya, maaf. Fair price ini dimiliki oleh lebih dari 900.000 buruh di Singapura. Gitu. Awalnya dulu ya mereka pada patungan untuk punya toko, gitu kan, yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Gitu. Jadi kayak membeli belanja secara berkelompok, gitu kan, supaya bisa menjual lebih murah. Gitu kan. Jadi fair price sekarang dikenal toko yang murah gitu, dibanding toko-toko yang lain. Selain murah, kalau mereka ada labanya, setiap tahun dibagikan ke 900.000 pemiliknya ini. Pemiliknya ini juga 900.000 pemiliknya ini bisa mengambil peran untuk mengelola usahanya gimana. Mereka demokratis, ada pemilihannya. Silakan lanjut. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, gitu kan. Kenapa di luar sana begitu mudah kita menemukan contoh koperasi menjadi bentuk yang sehari-hari, gitu kan. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang bentuknya toko, ada yang bentuknya klub sepak bola, ada bentuknya perusahaan listrik, ada yang bentuknya toko kue, gitu kan. Ada yang bentuknya sekolah, gitu.
Misal di Inggris ini dalam 10 tahun dari antara tahun 2006 sampai tahun 2016 itu muncul 700 sekolah yang dimiliki sama koperasi gitu. Nah, untuk menghadirkan koperasi-koperasi ini itu mutlak diperlukan adanya sikap terdidik di masyarakat tersebut. Sikap terdidiknya ini sikap mampu mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan individu-individu mereka secara bersama-sama. Oke, kita ngerasa perlu apa nih? Gitu. Oh, di kita air sumurnya nggak terlalu bagus. Gitu. Kita perlu ada pengolahan air minum, gitu kan. Ya, kayak perusahaan air minum. Oke, udah dikelola bersama-sama aja, gitu. Tidak langsung sekonyong-konyong diserahkan ke misal ke negara gitu kan. Tolong dong, kami punya keperluan nih gitu kan. Kita perlu listrik gitu kan. Minta ke negara gitu kan. Jadi bisnisnya negara. Kita perlu sekolah, minta ke negara gitu. Mereka memilih mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan secara bersama-sama. Ini jelas perlu adanya sikap terdidik. Kenapa? Gitu. Ya kerja sama, kerja bareng teman itu lebih susah dibanding kerja sendirian. Gitu. Kita harus bisa memahami orang lain. Kita harus punya empati. Kita harus mampu menangkap kebutuhan mereka, gitu kan. Memenuhi kebutuhan bersama-sama ya harus bisa berkomunikasi, gitu kan. Kita ngobrol dengan 2-3 orang, gitu kan, punya usaha bareng dengan 2-3 orang itu pasti juga lebih tidak sesulit ketika punya perusahaan yang dimiliki oleh ratusan ribu orang. Gimana cara ngaturnya dengan pemilik sebanyak itu? Pemilik sebanyak itu dan masing-masing punya suara yang sama. Itu pasti perlu sikap terdidik. Silahkan lanjut. Koperasi yang ada di kami, gitu kan, terbentuk tahun 2018, gitu. Itu kebetulan emang fokusnya ada di pendidikan. Gitu. Kita pengen menghadirkan masyarakat swakelola, masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan individu-individunya secara bersama-sama, termasuk kebutuhan tentang pengetahuan dan pendidikan. Koperasi ini yang dikelola adalah kebutuhan. Kalau memang ngerasa butuh tentang pendidikan, oh ini bisa dikelola bersama, gitu kan. Kebetulan kalau yang di kiri, sebelah kiri ada manifesto Wikikopi itu, gitu kan. Wikikopi ini organisasi yang mendahului koperasi kami. Jadi sebelum tahun 2018 Koperasi Edukaria Negeri Lestari ini terbentuk, kami membuat organisasi prakoperasi, gitu kan. Itu tahun 2014. Tahun 2014 ini kami pengen bikin sebuah lembaga yang menyediakan akses pengetahuan ke masyarakat. Gitu. Ya bikin sekolah lah, tapi karena belum mampu untuk membuat sekolah untuk anak-anak, kami masih fokus ke pendidikan untuk orang dewasa atau andragogis. Gitu. Nah di sini kami membuat organisasi prakoperasi. Kenapa kami memilih koperasi? Karena kami melihat koperasi itu tadi sebagai bukti adanya sikap terdidik. Di Indonesia tidak ada koperasi yang teman-teman menjawab sendiri ya. Ada koperasi yang keren nggak? Wah nggak tahu tuh, nggak nemu gitu kan. Emang koperasi itu apa? Nggak ada di Indonesia koperasi yang bisa jadiin contoh yang bagus. Ya. Ketiadaan koperasi di Indonesia itu adalah sebagai bukti ketiadaan ilmu pengetahuan di masyarakat. Mereka gagal
memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, gitu kan. Mereka lebih percaya pemenuhan kebutuhannya itu dipenuhi oleh investor, gitu. Oh, mereka kalau yang tadi butuh klub sepak bola gitu aja. Orang-orang yang suka sepak bola di Indonesia ya nunggu orang kaya buat klub sepak bola, gitu kan. Bapak, maaf ke mute Pak. Zoom-nya. Oh, barusan aja tuh dari tadi nih. Baru kok. Oke. Di Prancis tahun 2019 ini baru muncul koperasi yang memiliki jalur kereta api. Mereka punya jalurnya, mereka punya kereta apinya. Itu sebagai sikap terdidik memenuhi kebutuhan mereka secara bersama-sama. Jadi kalau di kita ada Pancasila, gitu kan, yang kalau Soekarno menyebut kalau Pancasila itu diremes jadi satu sila, eka sila, itu bunyinya gotong royong. Nah, di luar negeri gotong royongnya itu lebih banyak daripada di Indonesia. Kita lebih mudah menemukan orang bergotong royong memenuhi kebutuhan mereka. Kita bisa lebih gampang menemukan negara-negara yang Pancasilais di luar dibanding di Indonesia. Pancasila cuma jadi pajangan doang. Gitu. Silakan lanjut. Nah, ide menyelenggarakan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat ini kami terinspirasi oleh anak muda tahun 1921 membuat sekolah di Semarang. Namanya SI Onderwijs. Anak muda ini namanya Tan Malaka. Dia umurnya paling baru 22 tahun waktu itu. Baru 2 tahun selesai pendidikan guru. Kebetulan pendidikan gurunya di Haarlem, Belanda. Dia pulang, ya orang Padang, sempat pulang ke Padang, gitu kan. Jadi guru di sana, terus dipanggil sama Serikat Islam cabang Semarang, gitu kan, untuk bisa bergabung menyelenggarakan sekolah di sana. Dia menyebut ya tantangan Indonesia nanti. Ini orang yang pertama kali menyebut merancang Indonesia merdeka, gitu kan, dengan semboyan dia merdeka 100%. Kalau mau merdeka 100%, ya masyarakat harus mampu mengelola pendidikan mereka sendiri. Pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh rakyat sendiri itu berbasis kerakyatan. Untuk mengantisipasi bagaimana pendidikan yang diselenggarakan oleh para pemodal. Sekarang kita lebih mudah menemukan sekolah yang diselenggarakan oleh negara maupun pemodal tadi, oleh investor. Masyarakat nggak percaya sama dirinya sendiri bahwa mereka itu bisa mampu bikin sekolah, gitu. Mereka selalu bayar aja lah, gitu kan, sekolah di sekolah-sekolah yang ada. Gitu. Ini dulu Tan Malaka bareng di organisasi Serikat Islam cabang Semarang, mereka membuat sekolah. Hanya saja Tan Malaka hanya bisa gabung 1 tahun di sana, gitu kan, karena tahun 1922 dia ditangkap sama pemerintah kolonial, lalu dibuang ke Belanda, gitu kan. Terus dibuang ke Belanda, dia melakukan pergerakan bawah tanah, gitu kan, lebih dari 12 negara, gitu kan. Dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari luar negeri, gitu. Dia baru
masuk ke Indonesia lagi itu setelah Indonesia merdeka. Teman-teman, ada yang tahu ini fotonya ada di mana? Ada yang bisa nebak mungkin? Ada clue apa ya kira-kira yang kelihatan ya? Nggak terlalu banyak. Ini fotonya saya ambil tahun 2014 di Pasar Keranggan. Silakan slide berikutnya. Nah, sekarang bentuknya Pasar Keranggan udah beda. Taman Malakanya udah ditutup, sudah dicat. Dia cuma berapa bulan itu sudah ditumpuk. Gitu. Nah, tadi saya cerita Kenes itu awalnya bentuknya prakoperasi, itu kami menyebutnya prakoperasi Wiki Kopi. Itu lokasinya kami di Pasar Keranggan Lantai 2. Di pojok itu, di atas angkringan becak-becak itu. Dari tahun 2014 Desember kami ada di sana. Terus kami sebagai koperasi, kalau umumnya koperasi di Indonesia itu didirikan untuk bisa mengakses bantuan. Kami satu dari segelintir koperasi yang tidak menerima bantuan. Tidak membuka donasi, murni melakukan bisnis atau dinamika kegiatan kami itu ya dari bisnis yang kami kelola. Silakan slide berikutnya. Salah satu bisnis yang kami kelola mungkin kalau teman-teman pernah tahu ini ya, Antologi gitu kan. Antologi Cafe ini bentuknya PT. PT Antologi Parasatya Andrawina. Kami punya saham 25% di situ. Sahamnya ini tidak bentuknya kami store modal, enggak. Kami store kepakaran. Untuk bisa mengoperasikan kafe tersebut, kami dapat kepemilikan 25%. Ini dari tahun 2017, bahkan ini sudah ada sebelum operasinya secara legal itu diakui sama negara. Unit usaha kami unit usaha Antologi ini sudah ada, gitu kan. Lalu ketika 2018 pemerintah mengesahkan koperasi kami, gitu kan, ya saham 25% ini kami alihkan ke koperasi. Ada yang pernah ke sini? Belum ya? Belum, Mbak, belum. Dekat kok sama UNY, silahkan main. Slide berikutnya. Tapi kami ini punya keunikan. Di contoh-contoh koperasi yang tadi kita dengar itu ada contoh koperasi konsumen, gitu. Dimiliki oleh para konsumennya. Konsumen mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Ada koperasi pekerja, gitu kan, yang seperti di Mondragon. Di Mondragon itu dimulainya cuma beberapa orang anak STM, gitu kan. Spanyol waktu itu habis perang saudara, kondisi ekonomi sangat sulit, banyak pengangguran, gitu kan. Lalu sejumlah anak STM ini mengorganisir diri. Mereka membuat workshop bengkel kecil yang memproduksi kompor parafin. Sekarang dia sudah punya banyak pabrik besar, gitu kan, dimiliki oleh para pekerjanya. Ini namanya koperasi pekerja. Ada koperasi yang sekarang lagi muncul banyak di Eropa, koperasi multi pihak. Dimiliki nggak cuma oleh satu pihak pekerja saja atau satu pihak konsumen aja, tapi pekerja dan konsumen ini bisa bareng-bareng mengelola usahanya secara bersama-sama. Nah, di sini di kami di Kenes, Koperasi Edukatif Negeri Lestari, ini bentuk koperasinya, jenis koperasinya ini baru, koperasi kepakaran, gitu kan.
tahun 2019 dulu, ini sebelum negara corona muncul ya. Ini kami diundang sama ICA, International Cooperative Alliance, gitu, untuk bisa menceritakan gimana sih koperasi kepakaran, gitu kan. ICA ini organisasi penaung koperasi sedunia, gitu kan, yang sudah berdiri dari tahun 1895. Jadi sudah sangat tua. Koperasi yang di sana kan, koperasi yang di Eropa sudah ada dari tahun 1800-an. Bahkan tadi kita lihat Arla 1880 gitu. Jadi 5 tahun sebelum ICA berdiri. Tapi dari koperasi-koperasi ini belum ada bentuknya seperti koperasi kepakaran. Koperasi kepakaran itu kayak, kalau koperasi pada umumnya, entah itu koperasi produsen, entah itu koperasi konsumen, entah itu koperasi multi pihak gitu kan, atau koperasi yang lainnya, anggota-anggota koperasi atau pemilik koperasi ini itu bareng-bareng mengumpulkan modal. Modalnya ya modal kapital, modal duit. Sedangkan di koperasi kami, karena kami fokusnya di pendidikan, mengelola pengetahuan, mengelola kebutuhan pendidikan dan pengetahuan, yang kami setorkan itu bukan kapital. Yang kami setorkan adalah kepakaran. Makanya kami menyebut koperasi kepakaran. Silakan lanjut. Nah, untuk koperasi kepakaran ini praktek inovasi yang baru, bisa digolongkan sebagai praktek inovasi radikal gitu kan. Inovasi ada dua, kalau teman-teman belajar bisnis nanti akan perlu akrab dengan kata inovasi gitu kan. Inovasi ini ada dua jenis, ada inovasi inkremental, ada inovasi radikal. Inovasi inkremental itu inovasi yang do better, memperbaiki yang sudah ada. Kalau inovasi inkremental itu do different, melakukan sesuatu yang beda, yang sebelumnya emang nggak ada. Nah, karena koperasi kepakaran itu sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di dunia akhirat dan sekitarnya, ya ini inovasi radikal. Karena kami fokusnya di pengetahuan, kami menyebut pengetahuan itu barang bebas yang dia bersumber dari alam. Jadi dia bukan komoditas. Siapa saja yang menguasai pengetahuan harusnya mau mengembalikan pengetahuan ke alam melalui masyarakat dan kebudayaan. Jadi yang sedang kami upayakan ini ya kami ingin membangun kebudayaan baru. Kebudayaan berbagi pengetahuan secara bebas, kebudayaan merawat pengetahuan secara bersama-sama, kebudayaan mengapresiasi sumber ilmu pengetahuan, gitu. Mengambil dan memelihara ilmu pengetahuan, sikapnya itu seperti apa. Kok ada huruf B. Nah, umumnya koperasi, misal kita bandingkan dengan PT, gitu, atau bentuk usaha-usaha yang lain, gitu kan, itu umumnya perbedaan utamanya ada di dua hal, yaitu di kepemilikan dan di tata kelola. Kepemilikan ini ya di koperasi ada prinsip yang namanya terbuka dan sukarela. Siapa saja yang punya cita-cita yang sama itu bisa punya kesempatan untuk menjadi pemilik. Aku daftar dong, bayar. Nah, tata kelolanya ini tata kelola yang secara demokratis. Satu orang satu suara. Beda dengan perusahaan yang lain. One share, one vote. Kalau sahamnya 55%, ya berarti dia akan menentukan semua jalannya usaha karena dia menguasai suara mayoritas. Sedangkan koperasi bentuknya demokratis, satu orang satu suara. Nah, di kami kepemilikannya ini bukan store modal, tadi store kepakaran. Kalau belum punya kepakaran gimana? Oh, bisa lewat jalur belajar dulu.
supaya nanti punya kepakaran dan bisa terlibat di koperasi kami, melibatkan kepakarannya di koperasi. Belajarnya apa saja? Oh, bisa banyak. Kita punya beberapa model belajar. Ada residensi, ada program inkubasi manajer. Sekarang mau gabung, oke, aku belum bisa punya kepakaran nih, oke, silakan belajar. Tempat-tempat yang kami menyediakan berbagai tempat untuk belajar, termasuk tadi antologi. Antologi itu dioperasikan oleh barista-barista yang ada di sana, itu peserta belajar yang ada di kami. Mereka sedang belajar untuk memiliki kepakaran, mengelola usaha itu di mana, sehingga nanti bisa mengelola usaha, unit usahanya koperasi kenes, atau bikin koperasinya sendiri. Selain antologi ada beberapa tempat lain yang kami sediakan memang untuk agenda belajar, gitu kan. Lanjut. Nah, di sini di koperasi kami di Kenes itu ada 2 jenis organ. Kami menyebutnya unit kerja dan unit bisnis, gitu kan. Ada unit kerja Wikikopi, ada Wikiti. Ini unit kerja yang mengelola pengetahuan, manajemen pengetahuan komoditas. Wikikopi itu komoditasnya kopi, Wikiti itu komoditasnya teh. Ada sekolah koperasi Wikikopi. Ini namanya sama kayak Wikikopi ya. Seringkali orang susah membedakan. Ini 2 unit kerja yang berbeda. Namanya sekolah koperasi Wikikopi karena emang sebelum udah ada dari sebelum Kenes muncul. Gitu. Kami pengen sekolah koperasi Wikikopi ini menjadi koperasi yang dimiliki infrastruktur pendidikan yang dimiliki oleh lintas koperasi. Mereka menyelenggarakan pendidikan dan para pemiliknya itu koperasi-koperasi. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia di Undang-Undang Koperasi kita nyebutnya koperasi sekunder. Kalau di luar tadi kita melihat ada beberapa koperasi yang bentuknya saya lupa istilahnya. Federasi, gitu kan. Federasi itu koperasi sekunder, gitu kan. Kalau koperasi primer, koperasi sekunder itu isinya adalah dimiliki oleh koperasi-koperasi primer. Gitu. Koperasi primer dimiliki oleh orang per orang. Gitu. Nanti setelah kalau koperasi-koperasi sekunder banyak bergabung, gitu, mereka juga bisa memenuhi kebutuhan. Ada kebutuhan yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri-sendiri, gitu kan. Mau diselesaikan bersama-sama, mereka bisa bikin koperasi induk, gitu kan. Kalau di luar namanya tadi ada federasi. Kalau yang koperasi yang anggotanya federasi namanya konfederasi, gitu kan. Koperasi NREKA itu koperasi konfederasi. Tapi kalau di total jumlah anggota primernya ada 900 koperasi primer, 900 lebih koperasi primer. Ada sekolah koperasi Wikikopi, ada Permatera, ini belajar tentang permaculture. Di sekolah koperasi Wikikopi ini kegiatannya ada berapa? Gitu kan. Ini saya belum nulis semua. Gitu kan. Salah satunya inkubator koperasi. Gitu kan. Ada koperasi-koperasi yang sedang kami inkubasi. Tadi mungkin bisa udah disebut sama Masnya, ada prakoperasi warung Murakabi Minggir. Ini kami menemani Murakabi Movement untuk bikin koperasi di daerah Minggir. Kami sekarang juga sedang menginisiasi menemani petani-petani teh di daerah Batang untuk memiliki pabrik teh mereka. Pabrik teh secara kecil, skala nano. Kita menyebutnya workshop. Workshop itu bengkel kecil yang memproduksi barang secara jumlah kecil lah. Nah, ini ada tiga workshop teh yang ingin kita munculkan dimiliki oleh petani-petani teh di sana. Kita lanjut. Bisa digeser slide-nya.
Halo, halo, halo. Oh, ada co-hosting. Kita memenuhi kebutuhan pangan dan pemukiman. Ya, lanjut aja. Belum kelihatan semuanya ini. Kalau di slide berikutnya, ini kalau tadi unit kerja, ini organ KENES, organ Koperasi Edukarya Negeri Lestari yang bentuknya unit usaha, unit bisnis. Ini sumber-sumber pendapatan kami, gitu kan. Ada tadi sudah disebut antologi kafe, gitu. Bentuknya PT, gitu kan. Ada Silamo Creative Hub, ini di selatan, di Bantul dekat UPY, Universitas PGRI Yogyakarta, gitu kan. Ada Wikipub, ini penerbitan buku, gitu kan. Ada Umran, ini kedai teh. Ada Wiki Roastery, ini untuk rumah sangrai kopi. Gitu. Tempat-tempat ini juga disediakan untuk bisa untuk sebagai infrastruktur belajar. Gitu. Jadi teman-teman di sana bisa bergabung, gitu kan. Kalau belum punya kepakaran gimana? Ya udah terlibat belajar. Gitu. Kita menyelenggarakan program-program belajar, termasuk menyediakan tempat untuk belajar. Gitu kan. Teman-teman yang ada di antologi itu bukan cuma belajar, tapi mereka juga digaji, gitu kan. Gaji di antologi itu relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata umumnya kafe di Jogja. Paling cuma kalah sama kafe-kafe yang chain internasional gitu ya. Nah, mereka di sana mengelola keseluruhan. Di antologi itu kebetulan sedang tidak ada manajer, sudah 2 tahun tidak ada manajer. Semuanya dikelola oleh para barista, para brewer, penyeduh yang ada di sana. Gitu. Sekarang ada sekitar 8 orang, 9 orang. Bagaimana mereka mengatur jalannya usaha kafe itu seperti apa? Gitu. Di antologi dan Silamo juga itu 90% atau 90% lebih menu makanan minuman yang ada di sana itu diproduksi oleh koperasi ataupun oleh teman-teman yang nobar terlibat operasional di sana. Mungkin dari saya sekian, kita berikutnya diskusi saja. Apakah teman-teman bisa menemukan hal asik di bahasan koperasi kita hari ini? Saya menunggu tanggapan dan penyataannya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Tauhid untuk pengamatan materi dan sharing pengalaman yang tadi luar biasa mengenai koperasi. Dan tadi saya juga menyampaikan mohon maaf juga tadi operator sempat ada kendala sinyal di akhir ini. Tadi jadi tiba-tiba stop screen gitu. Oke, nanti kita selanjutnya ini kita bakal langsung sharing-sharing saja ya Pak ya. Tadi keren banget sih untuk Koperasi Edukarya Negeri Lestari ini. Itu dapat klaim kalau misalkan merupakan koperasi kepakaran pertama di dunia. Keren banget. Oke, kalau begitu untuk sesi tanya jawab ini kita mulai ya. Kurang lebih untuk waktunya itu 20 menit ke depan. Jadi kita cukupkan untuk 20 menit, dicukupin untuk beberapa penanya ya. Sistemnya nanti teman-teman ini jika ingin bertanya bisa raise hand ataupun langsung on mic langsung ini ya di kolom chat kalau misalkan ada kendala sinyal. Kalau begitu silahkan teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan bisa raise hand ataupun di kolom komentar ya. Oke, belum ada nih ya. Kalau gitu dari aku dulu nih, Mbak. Aku penasaran dengan ini. Aku ingin bertanya nih mengenai tadi Koperasi Edukarya Negeri Lestari itu tadi aku lihat unit bisnis sama unit kerja itu banyak juga ya Pak ya. Nah itu kalau misalkan kita nih selaku mahasiswa bisa bergabung nggak sih Pak ke koperasi yang didirikan sama Bapak ini? Sangat bisa. Kita selalu gitu, menawarkan untuk bisa bergabung. Kita hampir tiap 2 bulan sekali menyelenggarakan program namanya Co-Opreneur. Co-Opreneur ini jalur untuk bisa terlibat belajar secara bersama-sama, gitu kan. Nanti salah satunya bisa gabung di koperasi kami. Gitu. Itu pengumumannya selalu tersedia, ada di IG, alamatnya ken8.wiki. Gitu kan. Yang terakhir ini baru
berjalan belum ada 1 minggu. Hari pertama mulai hari Selasa lalu. Gitu kan. Co-planner, kebetulan yang belajar yang pesertanya cuma 3 orang. Dan pesertanya cuma 3 orang, tapi hari kedua nambah jadi 5 orang gitu kan. Karena yang 3 orang ini ngajak temennya yang lain gitu kan. Ini asik nih gitu kan, gabung gitu kan. Nah, jadi ada 5 peserta gitu kan. Oke, cuma 5 orang aja kita temenin kok gitu kan. Kita pernah bikin program belajar pesertanya cuma 2 orang. Ya karena emang koperasi ini sama sekali nggak populer. Nggak ada orang Indonesia yang paham koperasi, jarang banget gitu kan. Tertarik dengan koperasi gitu kan. Salah satunya ya emang karena pendidikan. Di pendidikan kita itu tidak mengajarkan, ini mungkin cocok sama teman-teman ya, karena teman-teman itu background-nya di UNY, universitas yang identik dengan pendidikan keguruan. Masih ada sejumlah fakultas pendidikan di sana. Ketiadaan koperasi di Indonesia, kalau kami menyebut itu permasalahan dasarnya ada di pendidikan. Karena di pendidikan kita tidak pernah diajarkan kerjasama. Justru malah diajarinya itu berkompetisi. Yang namanya teman sekelas, itu bukan teman. Itu musuh yang harus dikalahkan. Kan harus ada ranking. Ada ranking. Harusnya ranking 1 dong. Gitu. Yang lain terserah. Gitu. Bahkan kita nggak pernah di sekolah kita itu tidak diajarkan kerjasama. Setelah gede, setelah dewasa gitu kan, teman-teman sekarang gitu berpikir bisnis memenuhi kebutuhan bersama, memenuhi kebutuhan itu ya memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri gitu kan. Kaya sama kayak pinter di sekolah itu ya dilakukan dengan cara membuat yang lain tidak pinter. Kaya dilakukan dengan cara yang lain tidak kaya. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana ya kita bareng-bareng pinter, bagaimana ya kita bareng-bareng kaya. Tidak mau seperti itu karena ada yang salah dengan pendidikan kita. Tuh, nah kita makanya kalau bikin kegiatan-kegiatan belajar yang ikut belajar sangat minim, sedikit. Gitu. Nah kebetulan di 5 peserta co-planner yang ada ini, yang baru berjalan, 3 diantaranya ini mahasiswa dari MMUGM. Kebetulan di MMUGM ini ada angkatan pertama, mereka punya jurusan sustainability management. Gitu. Jadi bagaimana membuat bisnis yang sustain. Bisnis yang sustain itu bukan cuma perkara sustain perkara cuannya, sustain perkara labanya, tapi sustain perkara value-nya atau justru perusahaan yang tidak merusak alam gitu kan. Nah, ini program baru gitu kan, belumnya ini diselenggarakan sama ASEAN gitu kan. Jadi semua mahasiswanya itu beasiswa dari ASEAN gitu kan, dan kebetulan 3 diantaranya dari nggak banyak kok mahasiswanya itu ikut belajar di kita karena melihatnya di kita punya praktek tentang sustainability bisnis itu ya bukan cuma perkara laba. Kami melihat laba itu cuma dampak. Yang dikejar value, nilai. Value itu ya mampu memberi nilai atas manusia dan kemanusiaan. Kalau bisnis itu justru malah merusak kemanusiaan, bisnis itu justru nyampah, merusak ekologi, itu bisnis yang tidak perlu ada. Mending nggak usah bisnis deh. Kalau malah nyampah, gitu. Kalau malahnya merusak lingkungan. Gitu. Kalau mau gabung, silakan aja. Lihat IG-nya pasti akan gampang kok untuk tahu bagaimana caranya gabung di kita. Oke, gitu. baik.
Ya, itu berarti untuk Instagramnya tadi kan 8.miki itu ya Pak ya. Dan Ya, itu kalau misalkan mendaftar itu tuh tadi saya melihat juga kepemilikan itu. Kita bakal ikut berkontribusi juga terlibat di unit bisnis, terus tim operasional dan juga sebagai supplier itu Pak. iya. Jadi kita menyediakan infrastruktur Oke, maaf Pak, putus-putus. belajar yang dimiliki oleh koperasi itu membandingkan luar negeri dan Indonesia ya, gitu kan. Kalau di luar negeri ini umum ada yang namanya cooperative learning. Ini bukan cooperative learning, metode belajar kooperatif. Oke, mungkin teman-teman ini Pak Tauhidnya sedang kendala sinyal ya. Kalau di aku nge-stuck. Ya, yang melibatkan murid. Kalau di teman-teman pendidikan pasti putus ya? Masih putus-putus? Iya Pak, Halo? tadi sempat putus-putus. Oh ya, di luar negeri itu ada, kalau pilihan kuliah, pilihan belajar itu bisa ikut namanya cooperative program. Atau kalau di Inggris disebut sebagai sandwich program. Dia kuliah itu dilakukan dengan cara bekerja. Sebagian besar waktu kuliah dilakukan dengan cara bekerja. Tempat kerjanya ini emang punya kerjasama dengan kampus gitu kan, supaya pekerjaannya relevan, yang dikerjakan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Nah, kami sedang berupaya menyediakan tempat belajar seperti itu. Tempat belajar untuk belajar manajemen bisnis. Tempat belajar untuk belajar tentang solusi-solusi pertanian. Tempat belajar, bahkan ada beberapa arsitek yang sudah siap, ayo kita bikin tempat belajar arsitektur. Jadi untuk jadi arsitek sekarang udah nggak perlu lagi ke kampus daftar ke jurusan arsitektur. Nah, kita menyediakan program belajar seperti itu. Mau belajar manajemen bisnis, oke, bisa masuk di kita, gitu kan. Tidak bayar, bahkan digaji, gitu. Dan ini kita selenggarakan bukan atas pakai dana APBD, gitu kan, pakai dana crowdfunding, enggak. Kita emang doing business. Bisnis kita harus menguntungkan, nggak cuma perkara mikirin value, tapi juga harus sustain, ya harus menguntungkan, gitu. Gitu. Baik, Ada lagi? baik dari saya cukup sih Pak. Ini menginspirasi banget ya, banyak banget. Oke, ini jadi tertarik juga nih ikut sistem koperasi. Ini juga kan melihat dari Indonesia sendiri, kita ini kan sistem perekonomiannya Pancasila gitu kan, kejauh-jauh dari gotong royong dan istilahnya itu melekat banget koperasi dengan sistem negara kita tuh gitu. Cuma yang di praktikal ini kebanyakan kita ini ikut juga ke kapitalis gitu. Oke. Ya, kita lebih kapitalis daripada negara kapitalis sih. Ya. Masalahnya itu. Iya, benar-benar. Mungkin tadi teman-teman, jika teman-teman ingin ikut melihat atau belajar koperasi gitu dari sudut pandang kewirausahaan juga ya teman-teman. Itu kan dia ada pelatihan juga kan dari koperasi yang dari Bapak Tauhid ini gitu. Nah, itu teman-teman bisa ikut, itu di situ ada sistem kewirausahaannya juga dididik ya Pak ya. Ntar. Gitu. Oke, kalau begitu teman-teman yang lainnya jika ada yang ingin bertanya silakan bisa raise hand ataupun bisa di kolom chat. Mungkin aku izin bertanya. Oke, boleh, silakan. Oke, sebelumnya aku izin bertanya. Silakan, Pak. Iya Pak, izin bertanya, kenapa sih Bapak itu tertarik untuk membangun koperasi kebakaran dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang lain dengan benefitnya mungkin yang udah kelihatan nyata itu bakal kita langsung dapetin gitu loh Pak. Benefitnya nyata. Menurut saya ini benefitnya nyata. Koperasi lain bisa dilihat di Indonesia, koperasi mana yang benefitnya lebih nyata dari Kenes deh. Nggak ada.
Ada yang koperasi yang lain kalau mereka kayak besar gitu ya. Di Indonesia itu rata-rata koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu sebagian besar itu hasil dari apa ya namanya ya, formalisasi atau legalisasi rentenir. Dulu di masyarakat itu banyak beredar rentenir. Nah, mereka dikasih pilihan gitu kan. Harus legal dong kalau bikin usaha gitu kan. Nah, ada yang milih jadi BPR, ada yang milih jadi koperasi simpan pinjam gitu kan. Hasilnya sekarang kalau kita di beberapa tempat, kalau misal teman-teman googling pasti nemu, misal googling spanduk koperasi rentenir gitu. Kita sering menemukan masyarakat pasang spanduk rentenir dan koperasi dilarang masuk. Nah, di Indonesia ini jarang ada koperasi yang bisa jalan. Jadi kalau ngomongin misal benefitnya jelas, oh sorry, kami lebih jelas benefitnya dibanding koperasi-koperasi yang ada yang lain. Gitu. Nah, kebetulan kami memilih bentuk koperasi kepakaran karena kami fokusnya di pendidikan. Kami pengen bisa menyediakan infrastruktur pendidikan berbasis kerakyatan, dimiliki oleh rakyat. Kenapa? Ya karena ketika pendidikan itu dimiliki oleh negara atau pendidikan itu dimiliki oleh investor, itu akan mengutamakan tendensi kepentingan mereka. Investor punya kebutuhan, punya ya, tujuannya untuk cari cuan. Ya. Yang penting cuan. Gitu. Entah itu pendidikannya berkualitas atau enggak. Gitu. Toh sekarang masyarakat tidak butuh pendidikan kok, yang mereka minta itu ijazah gitu kan. Dapat IPK lebih dari kan. Melayani orang kebutuhan akan ijazah dan IP lebih dari 3 gitu. Sedangkan pendidikan yang disediakan negara ini ya enggak lebih dari bagaimana mereka menservis investor. Mereka pendidikan yang ada di sekarang di Indonesia ya menghasilkan orang yang siap bekerja ditampung di perusahaan-perusahaan para investor ini. Pendidikan di Indonesia itu nggak lebih dari menyuplai tenaga kerja. Tidak mampu berpikir menjadi manusia yang berdaulat, manusia yang mandiri, manusia yang mampu memenuhi kebutuhan bersama-sama. Ada link and match dengan industri dan pendidikan ya gitu. Skrup kapitalisme termasuk pendidikan yang disediakan sama negara. Nah, karena kami ingin menghadirkan waktu itu ya fokusnya memang pendidikannya seperti apa ya, bentuknya apa ya gitu kan. Yang bikin sekolah banyak. Ya jatuh-jatuhnya ya melayani investor juga, melayani pemodal. Nah, kemudian kita berpikir mampu mengajak orang mandiri, mampu mengajak orang memenuhi kebutuhan secara bersama-sama, gitu, otonom. Gitu. Oh ya udah kita benturkan saja dengan koperasi, karena koperasi itu bukti nyata adanya sikap subsidi. Ketika orang-orang masyarakat di sana, di sebuah masyarakat itu berpikirnya mengutamakan diri sendiri, tidak mau berempati sama kebutuhan pemikiran orang lain, mampu menghargai kehadiran orang lain, itu pasti koperasi tidak akan muncul. Nah, artefaknya di Indonesia bentuknya kayak gitu. Nah, koperasi kami di awal itu bukan karena kami ingin bikin koperasi dan koperasinya koperasi kepakaran, gitu. Enggak. Ini koperasi ini sekedar kami menyebutnya media belajar aja. Bentuk yang kami bikin, yang kami pilih menjadi bentuk organisasi
sekaligus media belajar di infrastruktur pendidikan yang kami sediakan. Media belajarnya selain koperasi, kami ada kopi, kami ada teh, gitu kan. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik begitu ya Kak Safina. Mungkin penjelasannya mungkin itu dari sudut pandang Pak Tauhid dan juga istilahnya itu memang istilahnya real juga gitu ya untuknya gitu. Dan itu juga koperasi bisa jadi bukti nyata kalau misalkan itu ada kerjasama gitu di bidang perusahaannya. Itu Kak Safina, apakah menjawab dengan Kak Safina? Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, baik. Sama-sama Safina, nggak putus-putus sih saya, maaf ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada di kolom komentar ya. Di sini ada dari Septiana bertanya, izin bertanya Pak, apakah sistem koperasi seperti kepakaran ini dapat disebut sebagai investasi? Baik, dari Pak Tauhid bisa langsung dijawab Pak. Oke. Menurut teman-teman, perbedaan mendasar investor atau pemilik perusahaan dengan karyawan itu apa? Perbedaan mendasar, satu perbedaan mendasar. Modal, Pak. Modal, bukan? Perbedaan mendasarnya ada di risiko. Pemilik usaha itu menanggung risiko. Karyawan enggak. Karyawan 1 bulan kerja ya harusnya digaji, gitu kan. Teman-teman bikin usaha ternyata tidak jalan, tidak menguntungkan, karyawannya tidak digaji, kalian itu mengingkari hak karyawan. Karena hak mereka bekerja, karena mereka tidak menanggung resiko atas usaha tersebut. Resiko usahanya ditanggung sama pemilik usaha. Nah, kami di sini bikin usaha, fokusnya bukan basis kapital. Fokusnya ada di pengetahuan. Kami percaya yang namanya pengetahuan harusnya itu dinilai lebih dibanding kapital. Harusnya kalau kami bikin usaha bareng pemilik modal, gitu kan, saham kami itu dinilai lebih dari 50%. Karena pengetahuan harusnya dinilai lebih dibanding modal. Tapi itu perlu waktu, perlu disiplin juga, perlu kapasitas juga. Ternyata sering kok kami tidak sejago itu, gitu kan. Ya udah, saham kami cuma 25% di awal pun, misal di antologi cuma 25%. Cuma 25%, yaitu upaya untuk membangun portofolio. Apakah ini disebut sebagai investasi? Ya bisa jadi iya, karena kita investasinya investasi kepakaran. Itu sebagai sebuah modal juga, tapi bukan kapital. Modalnya modal intelektual. Untuk membangun modal intelektual ini, apakah ada risiko? Iya, ada risiko belajar. Belajar itu butuh energi. Belajar itu butuh waktu, gitu kan. Kalau orang pebisnis kan waktu adalah uang, gitu. Ya itu resikonya juga. Nah, sampai sekarang kita jarang menemukan orang yang mau beresiko, berinvestasi di pengetahuan mereka untuk bisa bergabung di koperasi kami. Jarang. Gitu. Harus belajar, belajar itu susah, gitu kan. Apalagi nggak ada ijazahnya. Nah, sangat jarang. Apakah ini bisa disebut investasi? Ya, kami menyebut ini investasi. Gitu. Dan tidak semua investasi bentuknya kapital. Nah, untuk bikin bisnis, kami menyebut permasalahan. Seringkali orang bilang, wah kok nggak bikin
usaha, wah kami nggak punya modal gitu kan. Enggak, kami justru itu malah sering menolak investor gitu. Tahun 2018 kami punya 3 kafe. Kami bikin 3 kafe. Satu antologi tahun 2017 ya. Tahun 2018 kita bikin lagi Silamo Creative Hub, sama satu lagi di Bali, di Ubud, namanya Ethnic Cafe. Ethnic Cafe. Cuman di sana kami beroperasi cuma setahun. Kebetulan bisnisnya tidak terlalu berjalan bagus. 1 minggu setelah kita buka kafe di Ubud, Gunung Agung meletus, Bali sepi sampai sekarang, tahun 2018. Di bisnis-bisnis ini kami tidak setor modal. Yang modalin ada partner lain lagi. Kami berbagi kepemilikan bersama mereka. Nah, di tahun 2018, tawaran yang masuk ke kami itu ada 8 partner yang siap untuk memodalin usaha bareng kami. Gitu. Tapi karena kami punya masalah, orangnya nggak banyak, orang yang ada pun juga belum terlalu paham bagaimana belajar di kita, bagaimana berinvestasi di kita. Gitu. Jadinya kami hanya bisa menghandle 3 dari 8 yang masuk. 2, tahun 2018 kami cuma menghandle 2. Yang satu pun harus kita tutup. Force major. Gitu. Begitu. Mungkin ini bisa menjadi jawaban pertanyaannya. Baik, begitu ya dari Setiana. Semoga dari jawaban Pak Tauhid itu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin kita lanjut langsung nih, ada pertanyaan lagi dari Kansalu Sulaiman. Aku bacakan ya Pak ya. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, usaha itu lebih baik kerjasama dan gotong royong untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kalau untuk bisnis yang skalanya kecil, langkah-langkah yang bagaimana Pak supaya bisnis ini itu bisa bermanfaat untuk banyak orang dan memenuhi kebutuhan bersama. Oke, jadi pertanyaan dari Karsa Sulaiman ini merujuk kepada usaha kecil Pak, tapi ingin ada impact yang bermanfaat bagi banyak orang dan memenuhi kebutuhan bersama. Oke. Silakan Pak. Baik, silakan Pak, bisa dijawab. Ya, ini kayaknya lagi putus-putus nih kayaknya. Untuk bisa bermanfaat ini nggak harus besar atau kecil. Justru kalau perusahaan besar, dampak buruknya lebih besar. Pasti. Terus tidak melulu yang kecil ini dampaknya cuma kecil. Ada hal yang kecil dampaknya bisa luas. Ada teman-teman di sini yang belajar fisika, ada yang pendidikan fisika atau jurusan fisika. Teman-teman fisika biasanya mereka belajar tentang chaos theory. Ada satu teori namanya chaos theory, gitu kan. Ada satu idiom di chaos theory, sensitivity to initial condition. Chaos theory itu menyebutkan perubahan kecil yang itu di level mendasar itu bisa berdampak luas dan jauh dari tempat perubahan awalnya. Salah satu ilmuwan yang mencetuskan chaos theory ini seorang ahli cuaca, namanya Edward Lorenz, masih hidup sekarang. Dia merumuskan bagaimana cara memprediksi suara menggunakan chaos theory ini. Cuaca. Nah, di situ perubahan-perubahan cuaca itu kan kayak sesuatu yang acak, kayak sesuatu yang tidak berpola. Nah, pola kerja alam itu seperti itu. Itu bisa dicek, gitu kan, bisa diperhitungkan. Gitu.
Pola kerja alam. Nah, di pola kerja alam dibentuk efisien emang bentuknya chaos. Kacau gitu kan. Kacau balau. Nah, kalau teman-teman tadi melihat di slide ada manifesto Wikicopy, boleh nggak dikasih lihat lagi? Ini mission statement organisasi kami. Boleh dikasih lihat lagi manifesto Wikicopy-nya. Baik, kepada operator mungkin ya bisa diperlihatkan kembali. Nah, di situ kami membuat statement, ya kami meminjam ilmu pengetahuan. Kami bekerja dengan cara meminjam ilmu pengetahuan. Kami sadar, kami itu organisasi kecil, tapi ingin berdampak besar. Caranya gimana? Oh, di ilmu pengetahuan ada. Namanya chaos theory. Ini, saya senang ditanyain ini. Di chaos theory ini, kami menyebutnya membahasa Indonesianya, membahasa Indonesia akan menjadi kebalauan. Kalau di bahasa Inggris, chaos, sensitivity to initial conditions, kita bahasakan jadi bahasa Indonesia, kebalauan itu sensitif terhadap kondisi mula. Jadi kalau ngerasa hanya punya energi yang kecil, hanya punya sumber daya yang kecil, sumber daya ini termasuk kapital, termasuk pengetahuan juga, tapi ingin memberi dampak yang luas, caranya gampang. Cari kondisi mula. Nah, kami misalnya menyebut kondisi mula di kopi, ya di petani kopi. Kalau sekarang teman-teman sering sudah biasa melihat kafe di mana-mana, gitu kan. Orang belajar kopi, orang jago kopi di mana-mana. Setiap pengkolan ada pendekar kopi, gitu kan. Petani kopi banyak yang sudah tahu, gitu kan. Dulu enggak. Tahun 2014 pengetahuan kopi ini sama kayak pengetahuan komoditas yang lain, sama kayak teh, sama kayak pala, gitu kan, sama kayak apapun. Nggak ada yang istimewa di kopi tahun 2014. Nah, kami ingin memberi perubahan yang besar di kopi. Yang kami lakukan ya udah ke kondisi mulanya. Kondisi mulanya apa? Petani. Kita ajak petani mampu mengapresiasi kopinya. Bagaimana di apresiasi tertinggi kopi itu diapresiasi seperti Baik, Pak, ada kendala sinyal kali ya? Oke, teman-teman mohon sabar ya. Di sini ada kendala sinyal. Mau masih putus-putus ya? Iya, Pak, sempat putus-putus. Masih putus-putus kah? Sekarang masih putus-putus? Udah lancar sih Pak suaranya. Udah aman. Halo, udah lancar ya. Udah. Nah, termasuk kalau mau memberi dampak ke misal kita sebut ke pendidikan, gitu. Kondisi mula pendidikan itu apa? Gitu. Kami menyebut kondisi pendidikan itu ya guru. Ada guru yang mampu menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian, di praktek dia belajar, itu akan bisa berdampak luas. Apalagi kalau lebih banyak guru yang mau menggunakan ilmu keguruan, ilmu pendidikan. Karena kondisinya emang jarang. Orang di Indonesia menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian. Misal saya contohkan polisi, maaf ya yang orang tuanya polisi gitu kan, tapi saya sering kok ngomong di kepolisian seperti ini.
Jarang ada polisi yang menggunakan ilmu kepolisian ketika bekerja. Mereka lebih milih menggunakan kekuasaan, sehingga masyarakat lebih mudah menemukan polisi yang arogan. Dokter, jarang ada dokter yang menggunakan ilmu kedokteran. Mereka hanya pakai ilmu kedokteran ketika masih kuliah. Ketika sudah jadi dokter, mereka lebih banyak memilih menjadi perpanjangan industri farmasi. Nah, kita di sini ingin menghadirkan sebuah pendidikan yang relatif baru di Indonesia. Ingin mengajak orang menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian. Menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian itu salah satunya di pemenuhan kebutuhan ekonomi, gitu. Di pemenuhan kebutuhan hidup. Ilmu pengetahuan bisa menyediakan apa? Para pendiri bangsa di Undang-Undang Dasar sudah menyebutkan sistem ekonomi itu berbasis kekeluargaan. Di penjelasannya dikasih tahu, kekeluargaan mungkin masih ngambang ya. Di penjelasan Undang-Undang Dasar yang sekarang sudah dihapuskan, aslinya dulu disebutkan sistem ekonomi kekeluargaan, yakni koperasi. Panduannya sudah ada. Tapi kita bahkan sering melanggar undang-undang. Bukan cuma masyarakat, pemerintah, penyelenggara negara itu juga sering menyelenggarakan undang-undang gitu kan. Melanggar undang-undang. Kita lihat undang-undang Omnibus Law itu digugat di MK, sudah dinyatakan itu melanggar undang-undang dasar, tetap aja diberlakukan. Gitu. Bahkan penyelenggara negara pun melanggar undang-undang. Tidak menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian bahwa ada yang namanya kita negara hukum, gitu kan. Ya harus taat hukum, hukumnya seperti apa, demokrasinya kayak gimana, gitu. Sekarang demokrasi di ini kita itu cuma identik dengan apa? Pemilu yang 5 detik itu. Oh, kita sudah demokrasi itu adanya pemilu, orang bisa ikut memilih. Cuma segitu aja. Nah, itu ilmu demokrasinya cetek gitu. Demokrasi ya harusnya emang, ini hilang-hilang lagi ya, memberi kesempatan ke semuanya untuk turut ikut menentukan hal-hal yang akan berdampak pada dirinya. Ada mekanisme untuk semua orang bisa ikut menentukan hal-hal yang berdampak pada dirinya, pada penghidupannya. Itu demokrasi. Di kita demokrasinya demokrasi formalitas. Gitu. Di sekolah ya itu karena emang pelajarannya ada di sekolah. Gitu kan. Saya yakin teman-teman masih ingat kalau sekolah di kelas ada pemilihan ketua kelas, gitu kan. Yang dapat suara terbanyak jadi ketua kelas. Suara terbanyak nomor 2 jadi wakil. Gitu. Nah, di Indonesia masih bahkan secetek itu. Kalah jadi menteri. Gitu. Begitu. Itu ada hubungannya dengan pendidikan, kapasitas bersikap terdidik. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Tauhid dan semoga menjawab ya dari Kak Kansa Sulaiman. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kalau begitu kita kurang lebih 20 menitan ya teman-teman. Jadi untuk sesi tanya jawab kita akhiri ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Tauhid Aminullah dan sesi tanya jawabnya sudah berlangsung ya. Mungkin sebelum ditutup, izinkan saya untuk memaparkan rangkuman tadi materi pada pagi hari ini ya. Jarang pemuda sekarang tuh tahu, lihat, dan juga mengerti mengenai koperasi. Padahal koperasi memiliki peluang yang luas untuk memiliki dan menjalankan bisnis.
beberapa negara seperti Spanyol, Jerman, dan Amerika memiliki koperasi yang berhasil dikenal. Ya. Di antaranya itu ada Mondragon, ada Versland Campina, Arla, S Hardware, Arai, Enreca, Fireprise. Bukti kesuksesannya itu bisa dilihat dari misalkan di dunia dunia olahraga itu kepemilikan 51% itu saham klub sepak bola itu dimiliki oleh koperasi gitu. Lalu nama koperasi yang sudah besar itu tadi ada beberapa tadi saya sebutkan. Nah, terus diinisiasi dari koperasi Wikikopi tadi itu sekarang ini berganti menjadi Koperasi Edukarya Negeri Lestari Koperasi yang fokusnya itu memanfaatkan pada pendidikan, bertujuan untuk menghadirkan masyarakat swakeloka, yakni masyarakat yang mampu mengelola kebutuhan individu secara bersama. Ya, termasuk kebutuhan akan pengetahuan dan pendidikan. Mendapatkan penghargaan juga menjadi koperasi kepakaran pertama di dunia. Lalu perbedaan yang mencolok koperasi dan perusahaan sejenis PT dan CV dan lainnya itu terdapat di kepemilikan dan juga tata kelola. Dan di endingnya saya ingin membawakan tadi ada quotes yang dibawakan oleh Pak Tauhid. Pengembangan kekuasaan rakyat hanyalah bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan, menghadapi kekuasaan kaum modal yang berdiri atas didikan yang berdasarkan kemodalan. Tan Malaka, Serikat Islam Semarang, dan Onderduit tahun 1921. Baik, terima kasih kepada Pak Tauhid Aminullah dan hadirin yang sudah bertanya, serta menyimak sesi materi dan juga ikut kontribusi di sesi tanya jawab ya. Untuk itu, saya selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Jairus telah membantu pemateri kali ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Tauhid Aminullah sudah memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, akan ada door prize untuk penanya terbaik dan akan dihubungi langsung oleh panitia nanti berupa via WA. Selanjutnya adalah acara sesi dokumentasi. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mendokumentasikan acara ini. Untuk peserta dimohon menyalakan fitur kamera masing-masing. Baik, untuk panitia yang bertugas siap? Baik, untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Mungkin bagi semuanya yang belum menyalakan kamera boleh dinyalain terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita mulai dari slide yang pertama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk yang selanjutnya, pada slide yang kedua, langsung saja dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, mungkin untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Di sini saya izin mengingatkan untuk peserta, jangan lupa mengisi link presensi yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan Entrepreneurship Training bidang usaha dari awal hingga akhir. Tentunya banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapatkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat untuk terus kreatif, inovatif, dan berprestasi. Tak terasa telah sampai di penghujung acara. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi.
Sekian dari saya selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Saya Fadilatul Nur Aini Wardayani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirausaha muda, bangga berkarya. Mantap banget. Sudah bangga berkarya. Terima kasih Pak Tauhid. Ya.